Para ibu, bapak, dan saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seluruh bacaan hari ini, kalau kita mendengar dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh keterbukaan, semua kisahnya sungguh indah, sungguh memberi peneguhan kepada kita. Cerita yang klasik ini sudah kurang lebih hafal untuk kita yang sudah cukup lama menjadi Katolik, sudah sering merayakan Ekaristi. Romo pada kesempatan ini hanya mengundang Bapak dan Ibu semua untuk belajar satu kalimat ini, bahwa kita mestinya melakukan pertobatan itu dengan sukacita. Romo yakin tidak banyak dari antara kita itu yang bertobat dengan sukacita. Kebanyakan dari kita bertobat dengan susah hati, dengan ada rasa banyak takut, ya. Pastinya ya mungkin takut dihukum, jelas itu ya. Karena memang itu realitanya. Kenapa? Ya karena mungkin dari kecil ya sudah terbiasa kita itu kok. Kalau kita salah, kalau kita jatuh dalam kekeliruan, ya kita harus menebus itu dengan macam-macam cara. Ya. Alasannya sih mungkin sangat baik supaya ada pembaharuan, pertobatan. Kata orang Jawa, mungkin Bapak Ibu kita bilang dulu, ben kapok gitu ya. Biar kapok gitu ya. Biar berubah gitu ya. Tapi ternyata itulah bedanya pendidikan yang benar dengan pendidikan mungkin yang keliru ya. Romo masih mengatakan keliru, mungkin keliru karena ternyata memang pada dasarnya menakut-nakuti dan mengancam itu juga salah satu bentuk agar orang bisa berubah. Tapi akan sangat lebih indah lagi sebenarnya kalau perubahan, pertobatan itu dilakukan bukan dengan rasa takut itu, tapi dengan menemukan value, nilai dari suatu pertobatan. Bahwa pertobatan itu merupakan suatu sikap yang benar di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Itu pun bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri. Nah, sebagai contoh yang sederhana, menarik ini ya, kalau ngobrol sama anak-anak waktu rekoleksi, ada yang mengatakan sharing kepada Romo, dulu saya tuh malas belajar ya. Saya sering dimarah bapak saya, bahkan itu yang namanya ikat pinggang akrab dengan pantat saya gitu ya, karena sering dipukul ya kan itu. Tapi kemudian akhirnya saya bukannya malah rajin belajar, saya tambah jadi Romo. Saya malah pintar sekarang bohong sama bapak saya ya. Saya bilang saya pergi sekolah, tapi saya pergi ke pinggir kali. Kenapa? Ya jengkel sama bapak ya kan gitu. Itu dia. Nah, itu yang sering kali terjadi. Tapi dia mengatakan setelah saya menyadari bahwa sebenarnya kalau saya itu enggak belajar, ya itu tadi, yang rugi saya sendiri. Yang keduanya pastilah akan membuat bapak ibu saya sedih, karena bukan itu yang mereka harapkan. Dan juga pastinya masa depan saya nanti bagaimana gitu, tidak akan menjadi orang yang benar. Nah, lalu saya kemudian berubah dan saya sekarang dengan sukacita
tantangan apapun yang saya hadapi dalam hal belajar, ya saya tempuh juga. Bahkan saya rela Romo sekarang enggak main game ya. Saya rela juga untuk tidak pergi bersama teman-teman. Demi apa? Ya karena saya membutuhkan banyak waktu untuk belajar. Kalau seperti itu jadinya pasti akan sangat luar biasa. Itulah artinya orang tumbuh, berkembang dan berbuah. Nah, semoga hari ini kita juga dengan mendengarkan sabda hari ini, kita menengok diri kita masing-masing. Ada masih banyak hal yang perlu kita benahi, dan yang tahu itu kan kita sendiri ya, bukan orang lain. Ataupun kalau kita cerita belum tentu orang lain percaya juga, ya kan? Nah, yang penting adalah kita yang tahu ini, dan di hadapan Tuhan kita belajar untuk mengerti, memahami itu. Dan kalau kita berubah, kita mau memperbarui diri, sekali lagi bukan karena takut dihukum, bukan karena takut rugi, bukan juga karena takut, ya namanya meninggalkan hal-hal yang sudah biasa itu sulit ya, nggak gampang, kadang juga sakit loh ya. Jadi kita juga rela untuk itu, demi apa? Untuk perkembangan. Nah, gambaran yang terjadi sukacita itu adalah tadi, kalau dari pihak kita melakukan hal yang benar. Apa yang dilakukan oleh anak bungsu itu, itulah yang harusnya menjadi semangat kita sebagai orang Kristiani. Tapi ada yang mengeluh kepada Romo, ya kalau saya ngaku dosa itu, ya dosa saya itu aja Romo, itu lagi gitu ya. Akhirnya saya pikir, ya ngapain sesuk wae lah, nunggu mungkin mau ajal baru ngaku dosa lagi gitu, karena dosanya itu aja. Nah, bagaimana kalau kita mengalami hal seperti itu? Romo cuma mau mengatakan begini, sadarlah bahwa ya memang kita perlu juga kalau mau membenahi diri, mesti fokus kepada apa yang mau diperbaiki. Saya sering membimbing anak-anak SD, SMP itu ya, mereka masih lucu-lucu itu ya. Yaitu kalau ngaku dosa ya hampir semuanya itu ada kata bohong. Bahkan ada yang mengatakan gini, Romo, kalau bohong untuk kebaikan nggak apa-apa kan? Aduh kacau ya ini ya. Saya mengatakan pada dia, ya bagaimanapun kebohongan itu bukan suatu keutamaan yang baik. Sebaiknya kita selalu berlatih untuk jujur, walaupun itu tidak gampang. Walaupun itu kadang-kadang dengan jujur justru kita bukan mengalami kenikmatan duniawi, mengalami sukacita karena dipuji, karena berhasil bohong itu tadi ya. Kita terhindar dari hukuman karena bohong, ya itu hanya sementara saja. Tapi ya nanti kalau pada waktunya juga akan ketahuan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Romo mengundang kita menjalani masa tobat itu dengan sukacita. Alasannya apa? Ya pertama, dari secara filosofis kita mengatakan, ya pertobatan itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita mau hidup bahagia, kalau kita mau hidup damai, ya kita pertama-tama memang harus berani untuk menjalani pertobatan itu. Yang keduanya, yang menjadi dasar yang kuat bagi kita adalah, ya karena apa? Karena sebesar apapun dosa kita, itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Tuhan tidak pernah memperhitungkan sebesar apa dosa kita. Tadi penerimaan Bapa yang baik itu menjadi gambaran bagi kita bahwa
pertobatan kita itu sendiri sudah merupakan sukacita bagi Allah. Dan seringkali kita masih ragu-ragu ya untuk masuk dalam sukacita itu seperti anak itu tadi. Kenapa? Karena dalam konsep kita, kalau kita bersalah itu ya mesti harus dihukum, dan juga mungkin martabat kita direndahkan dulu baru untuk dimasukkan kembali ke dalam martabat yang sesungguhnya. Tapi tidak bagi Allah. Ketika kita kembali, itulah sebenarnya yang diharapkan Tuhan. Nah, hal pokok lain yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yang jadi masalah pertama tadi, kita itu ya seringkali jatuh pada iri hati dan kesombongan. Coba, tidak gampang bagi kita untuk menerima saudara-saudara kita yang tadinya itu di mata kita, di mata masyarakat sungguh tidak bermoral atau tidak terhormat atau apa ya. Kemudian ya dia kemudian menjadi baik gitu ya. Kadang kita secara spontan atau mungkin bergurau gitu ya. Gini, orang yang tadinya nggak pernah berdoa itu ya, tahu-tahu dia rajin gitu pergi gereja. Lalu kita ngomong, sok rajin lah ya. Ada apa itu ya gitu. Mesti ada maunya itu kan. Kita ngomong gitu. Mesti ada maunya itu ya. Tiba-tiba kok jadi rajin pergi gereja, rajin doa gitu ya. Nah, kita sering mencurigai itu. Seharusnya kita menyambut mereka dengan baik dan mensyukuri bahwa mereka menjadi lebih baik. Mungkin juga belajar untuk ya kalau memang betul bahwa motivasinya itu ya karena mereka ingin sesuatu gitu ya, ya diluruskan. Kenapa? Karena doa, ibadah itu ya bukan sogokan untuk Tuhan, tapi doa itu juga bukan tujuan tapi sarana. Untuk apa? Kita menjadi semakin boleh lebih dekat dengan Tuhan, boleh terbuka mendengarkan sabda-sabdanya, dan mohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi juga tadi kita boleh menyampaikan harapan-harapan kita. Tapi Bapak Ibu boleh yakin, kalau hati kita itu suci, murni, jernih, apa yang enggak akan diberikan Tuhan kepada kita? Bapak Ibu percaya kan bahwa kalau orang kudus yang mendoakan Bapak Ibu, ya pasti didengarkan. Makanya kita juga berdoa kepada orang kudus, berdoa kepada Bunda Maria yang sangat dekat dengan putranya. Banyak mukjizat yang terjadi, dan kita bisa dipanggil juga untuk hal yang sama. Kalau kita menjadi baik, doa-doa kita juga pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.